ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Saat kau berfirman dan terjadilah kehendak-Mu, ya dan amin. Oh, saat kau bertindak Tuhan, maka terjadi kemenangan, kebangkitan, kelepasan, dan kemerdekaan. Bagi Engkau Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebab tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Saat Engkau memegang kehidupanku, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar
kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sebagaimana pujian yang kami naikkan. Nothing impossible. Tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih. Mari Tuhan, Kau yang berbicara dalam setiap hati kami, menyatakan kehendak-Mu, menyatakan isi hati-Mu, menjadikan kami the doer of the word, pelaku firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Seringkali kita bertanya di dalam hati, apakah mujizat Tuhan itu masih ada? Jawabnya ada. Mujizat Tuhan itu masih terjadi. Mujizat Tuhan itu masih berlaku. Mujizat Tuhan itu masih terjadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan belajar satu mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus, di mana Yesus itu menggandakan 5 roti dan 2 ikan menjadi jumlah yang sangat banyak, sehingga dapat memberikan makan 5.000 orang, dengan catatan atau tepatnya 5.000 orang laki-laki. Kalau termasuk atau terhitung perempuan dan anak-anak, jumlahnya itu diperkirakan sekitar 15.000 orang. Satu kejadian yang sangat fenomenal. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 37 sampai 44. Dikatakan demikian, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ayat 40, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Saya ulang sekali lagi, ayat 42, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti adalah 5.000 orang laki-laki. Nah, saudara, kisah ini yaitu satu kali Yesus itu mengajak murid-muridnya menyepi, mengasingkan diri ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Tetapi apa yang terjadi, bahwa orang-orang itu berbondong-bondong datang untuk mengikuti Yesus. Untuk apa? Untuk mendengar pengajaran dari Yesus. Ya, sebagian atau mungkin sebagian besar dari mereka punya satu harapan. Mereka ingin menerima mujizat kesembuhan dari Yesus. Puji Tuhan, mereka datang pada alamat yang tepat. Tetapi mereka harus terlebih dahulu mendengar firman. Firman itu yang membangkitkan iman, dan iman itu yang membuat mereka bisa mengalami mujizat Tuhan. Nah, saudara, begitu asiknya mereka mendengar pengajaran Yesus, sampai Alkitab ini mencatat hari larut malam, menjelang malam maksud saya.
Tetapi mereka tidak merasa lapar. Mereka nggak mikir lapar gitu, enggak. Yesus yang mikirin, Yesus yang peduli, Yesus yang concern. Oleh sebab itu Yesus itu menyuruh murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya itu minta kepada Yesus supaya mereka pergi makan sendiri-sendiri gitu, Yesus katakan, enggak, kalian yang harus memberi makan. Saudara, luar biasa. Ini satu pelajaran, hati Yesus itu luar biasa. Orang-orang itu datang mencari firman, tetapi mereka pulang, mereka membawa atau mereka dikenyangkan dengan firman, tetapi juga ada bonusnya. Bonusnya yaitu apa? Roti. Tepat seperti kitab Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara, yang ditambahkan itu apa? Blessing atau berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan tidak hanya bicara soal keberhasilan secara materi, tetapi berkat Tuhan itu bicara soal keluarga yang harmonis, hubungan antar suami istri, orang tua anak, menantu mertua itu harmonis. Ya, berkat Tuhan itu bicara tentang satu pekerjaan atau usaha yang terus berkembang, walaupun mungkin perkembangannya tidak begitu fantastis, tapi ada perkembangan. Ya, berkat Tuhan itu bicara tentang wisdom. Jadi setiap kali kita menghadapi jalan keluar, di situ Tuhan itu berikan hikmat untuk kita bisa menyelesaikannya. Pada dasarnya berkat Tuhan yaitu ketika kita semua itu mengalami a living life to the fullest. Hidup kita penuh, hidup kita maksimal. Nah, itulah namanya blessing atau berkat Tuhan. Nah, saudara, dalam kisah ini kita akan belajar bagaimana mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Saya akan bagikan 3 hal. Yang pertama yaitu percaya dan taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Markus 6:37 tadi dikatakan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, Bapak Ibu, di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, nah terkadang kita itu mengalami bahwa perintah Tuhan itu begitu sulit, ya. Bukan hanya sulit, tapi sepertinya mustahil, ya. Contohnya ya yang dialami oleh murid-murid Yesus ini. Mereka disuruh memberi makan 5.000 orang. Ini zaman dulu, saudara, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang aja hampir mustahil. Karena apa? Kalau kita bayangkan kondisi pada saat itu sudah hari menjelang malam. Artinya mungkin banyak depot, banyak warung atau pujasera tutup, ya. Nah, kalau toh ada yang buka, itu digabung semuanya, tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menghandle 5.000 orang plus itu, saudara. Nah, di samping itu ada lagi masalahnya. Kalau toh murid-murid Yesus itu yang traktir gitu ya, ini jumlahnya bukan jumlah kecil. Alkitab tadi mengatakan jumlahnya itu 200 dinar perkiraan. Nah, 200 dinar itu berapa? Kalau menurut perkiraan saudara, 1 dinar itu adalah 1 upah sehari kerja. Ya, katakan kita UMR, upah sehari kerja rata-rata sekitar Rp150.000. Berarti kalau 200 dinar itu berarti 30 juta, ya. Hampir tidak mungkin. Dan Yesus itu tahu bahwa mereka atau murid-murid Yesus tidak mungkin mereka bisa handle itu, mereka bisa menangani itu. Tetapi yang Yesus inginkan, yang Yesus kehendaki, yaitu supaya mereka percaya apa yang Yesus katakan dan taat kepada apa yang Yesus perintahkan. Ya, tidak mudah tentunya, tetapi sesuatu yang tidak mudah bukan berarti kita tidak bisa. Karena apa yang kita lakukan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudara, mengapa ketaatan itu begitu penting? Ya, karena ketaatan itu merupakan satu pintu, ya, di mana mujizat Tuhan itu bisa dinyatakan. Pintu di mana mujizat dan pekerjaan Tuhan yang besar itu bisa terjadi. Saudara, Tuhan itu selalu mampu. Dia pasti bisa melakukan banyak mujizat. Dia melakukan segala mujizat. Tetapi saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu sepertinya tidak bisa bergerak sebelum kita ini membuka pintu ketaatan. Artinya begini, saudara, atau mungkin dengan istilah lain itu, tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa melakukan hal-hal yang besar. Tetapi sebaliknya,
tanpa kita Tuhan tidak mau melakukan mujizatnya. Nah, saudara, saat Tuhan itu memerintahkan sesuatu yang terasa begitu berat, begitu sulit, sepertinya mustahil, saudara, itu satu tanda bahwa Tuhan itu ingin melibatkan setiap kita, saudara dan saya, untuk kita ambil bagian atau kita berada di dalam Tuhan mengadakan mujizatnya. Ya tentunya saudara, semakin besar atau semakin berat kesulitannya, semakin mustahil, maka juga semakin besar mujizatnya. Nah, saudara, ketaatan itu sebenarnya dimulai dari hal-hal yang sederhana, ya, seperti halnya mengandalkan amarah, terus kemudian mengampuni, forgiveness, mengampuni, saudaraku, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, terus kemudian apalagi menjaga sikap kita dalam segala keadaan, menjaga integritas kita dimanapun kita berada. Banyak hal, saudaraku. Start dari hal-hal yang sederhana, itu bicara tentang obedience. Maka saudaraku, kalau kita dalam hal yang kecil itu kita bisa dipercaya, maka Tuhan itu bisa mempercayakan kita hal-hal dalam perkara yang lebih besar lagi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mujizat itu dimulai dari apa yang ada pada kita. Ya, kita baca di ayat 38, tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Saya menyimpulkan bahwa mujizat itu selalu dimulai dari apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar untuk mengenali apa yang Bapak Ibu saudara punya, walaupun itu di dalam keterbatasan sekalipun, saudaraku, tetapi kalau kita menyerahkan ke dalam Tuhan, Tuhan itu bisa melipat gandakan menjadi jumlah yang sangat fantastis, dan disitulah miracle atau mujizat itu bisa terjadi. Saudara, ada berita baik. Pada saat ini saya ingin sampaikan bahwa di dalam kuasanya yang tidak terbatas, Dia sanggup, Allah sanggup mengubah segala hal, kekurangan menjadi kelebihan, sedikit menjadi jumlah yang sangat banyak, saudaraku, terbatas menjadi jumlah yang tanpa batas, nggak cukup menjadi lebih dari cukup. Ya, coba kita bayangkan 5 roti 2 ikan itu jumlah yang sangat gak berarti gitu ya, untuk memberi makan sekian ribu orang. Tetapi kita bisa melihat masalahnya itu sebenarnya bukan berapa banyak yang kita punya, tetapi apakah kita mau taat, kita ini mau berserah kepada Tuhan atau tidak. Itulah yang dapat mengerjakan mujizat Tuhan. Itulah yang bisa mengerjakan sesuatu hal yang spektakuler di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, 5 roti 2 ikan itu siapa yang punya? Dari ayat yang kita baca, yang punya adalah anak kecil. Anak kecil ini tidak masuk dalam hitungan 5.000 orang itu. Ayat Alkitab mengatakan 5.000 orang itu adalah laki-laki, 5.000 orang laki-laki. Jadi anak kecil ini nggak masuk, ya nggak masuk hitungan. Istilahnya, gampangannya itu golongan yang diabaikan, begitu, saudara. Nah, tetapi saudara, luar biasa, golongan yang diabaikan ini Tuhan itu bisa pakai. Nah, kalau saudara lihat teliti di dalam kitab Yohanes, kejadian ini sebenarnya dicatat di 4 kitab Injil. Jadi begitu lengkap, itu tanda bahwa ini satu hal yang luar biasa yang kita perlu untuk mengerti. Nah, di dalam kitab Yohanes itu dikatakan bahwa roti yang dibawa oleh anak kecil ini adalah roti jelai. Artinya roti jelai itu roti yang kelas sederhana. Ya, roti bukan roti gandum gitu ya, tepungnya sederhana. Jadi ini kelas orang sederhana. Nah, saudaraku, bahkan dalam hal yang sederhana sekalipun, hal yang simple, hal yang dianggap remeh, itu Tuhan bisa pakai untuk Tuhan itu mengadakan mujizatnya. Saya mengambil kesimpulan bahwa blessing atau berkat Tuhan itu tidak bergantung dari seberapa besar kemampuan kita, tetapi bergantung kepada seberapa besar penyerahan kita kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, Tuhan ingin kita
memperhatikan kepentingan orang lain. Ketika kita punya hati untuk memperhatikan orang lain, di situ itu mujizat yang dahsyat itu bisa terjadi. Ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga dan keempat mengatakan demikian. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oleh sebab itu di dalam kisah tadi ketika Yesus mengatakan, ketika murid-murid itu juga mengatakan ini udah larut malam, udah menjelang malam, biar mereka suruh pulang aja. Mereka kan sudah mendengar pengajaran, mereka kan sudah menerima mujizat. Biar mereka sendiri-sendiri cari tempat makan di kampung-kampung sebelah itu. Logika masuk akal, saudaraku. Tetapi pengertian pemikiran Yesus itu begitu luar biasa. Dengan spontan Yesus katakan, enggak, kalian yang harus mencari makanan itu. Mereka langsung bingung, saudara. Mereka gelagapan, mereka enggak tahu what to do-nya. Sekali lagi tadi saya katakan, bukan Yesus tahu bahwa mereka enggak bakal mampu, mereka enggak bakal bisa, mereka enggak bakal memenuhi apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tetapi yang Yesus inginkan yaitu ketaatan, percaya kepada yang Yesus katakan dan taat kepada yang Yesus perintahkan. Nah, saudara, di dalam keterbatasan para murid saat itu, Yesus itu memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mereka makan. Gak masuk akal, saudaraku. Betul-betul gak masuk akal. Tetapi ini justru menjadi cikal bakal terjadinya mujizat yang dahsyat, yang luar biasa itu. Ya, Yesus itu menghendaki agar setiap saudara dan saya, kita ini bisa menjadi sarana berkat, menjadi sarana di mana mujizat itu terjadi, dan itu untuk kepentingan orang banyak. Ya, sekalipun itu di dalam keterbatasan kita, sekalipun itu kita mengalami kesulitan di dalam melakukan apa yang Yesus perintahkan, tetapi kita bisa melihat luar biasa, saudaraku, sangat luar biasa. Mujizat ini, saudara, ini mujizat terjadi kayaknya satu kali aja sepanjang sejarah dunia ini. Gak pernah terjadi hal yang serupa. Ya, dikumpulkan berapa banyak, terus 5 roti 2 ikan, gak ada, saudaraku. Sekali ini aja. Tapi ini pelajaran yang sangat berharga. Saudara, Tuhan tuh ingin semua kita ya menjadi berkat di dalam segala area hidup kita, gitu ya. Di dalam relasi tentunya, pada saat kita bekerja, saudara, pada saat kita di rumah, di komunitas kita berada, saudara. Tuhan ingin kita ini menjadi berkat bagi mereka. Tuhan ingin kalau Dia mengadakan mujizat, Dia ingin mujizat itu terjadi, kita terlibat di dalamnya. Kita harus mementingkan kepentingan orang lain. Kita harus mengutamakan juga kepentingan orang lain. Saudara, sikap yang egois, sikap ego itu akan menjadi penghalang besar terjadinya mujizat. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu sebenarnya menghendaki bukan hanya memberkati kita, bukan hanya sekedar memberkati saudara dan saya, tetapi Dia ingin memakai kita menjadi berkat bagi mereka, ya. Tuhan ingin kita ini menjadi saluran berkat bagi mereka. Nah, di Injil Matius itu tercatat 5.000 orang itu laki-laki, jadi tidak termasuk yang perempuan dan tidak termasuk anak-anak. Artinya, saudaraku, ada sejumlah orang, bahkan mungkin itu jumlahnya lebih banyak, itu yang nggak diperhatikan, yang nggak diperhitungkan, yang mungkin secara tidak sengaja lah. Tetapi saya ingin katakan bahwa apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, Tuhan itu perhitungkan. Apa yang tidak diperhatikan oleh manusia, Tuhan itu memperhatikan. Ya, dan dari sini Tuhan itu ingin kita ini belajar, saudaraku, dari mujizat ini, saudara. Tuhan ingin setiap saudara dan saya, kita ini belajar memiliki hati yang sama dengan hatinya Yesus, yaitu apa, saudaraku? Memperhatikan, care dengan orang-orang yang terabaikan, dengan orang yang mungkin tidak diperhitungkan, orang yang nggak masuk hitungan, saudaraku. Nah, Tuhan itu rindu setiap saudara dan saya, kita ini punya hati yang care, yang memperhatikan, ya. Tuhan itu ingin, ya, dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu rindu memakai setiap saudara dan saya untuk kita ini memberkati orang lain
melalui tangan kita, melalui tangan saudara. Ya, apa buktinya, saudaraku? Ketika sudah begitu banyak itu, Yesus tuh mengatakan kepada murid-muridnya, panggil semua. Dipanggil, dikasih sejumlah 100 atau 50 dan mereka yang membagi-bagikan. Jadi miracle atau mujizat itu Tuhan itu juga pakai tangan manusia, tangan saudara dan saya. Ya, tahukah saudara bahwa semua apa yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Ya, segala sesuatu semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi kemuliaannya. Ya, 3 hal yang kita perlu tahu, 3 hal perlu kita ingat, bahwa mujizat itu masih terjadi, mujizat itu nyata terjadi dalam hidup kita, tetapi kita harus percaya taat kepada perkataan Tuhan. Yang kedua, dimulai dari hal yang kita ada, bukan yang kita tidak ada. Dan yang ketiga, saudaraku, mari kita belajar untuk mengerti atau belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain, karena di situ Tuhan akan titipkan mujizat terjadi melalui hidup kita semua. God bless you. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang melakukan hal-hal yang fenomenal, hal yang adikodrati, hal yang supernatural. Benar pujian yang kami naikkan, tidak ada yang perkara mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil ketika kami mendedikasikan hidup kami untuk Tuhan pakai menjadi alat instrumenmu, Engkau mengadakan mujizat. Terima kasih. Kami sadar Tuhan, di dalam hidup ini kami sering diperhadapkan pada satu kondisi keadaan di mana kami tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, kami tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tetapi kami percaya satu hal, bahwa Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah membuat mujizat, a miracle doer Tuhan. Dan sampai hari ini mujizat itu masih terjadi bagi orang yang percaya. Sebab itu hamba berdoa untuk setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah mereka terus hidup percaya dan taat kepada apa yang Engkau katakan. Percaya dan taat akan firman-Mu. Ketika dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang sangat limited, Tuhan, yakinkanlah bahwa Engkau Allah yang bekerja bukan dari apa yang kami tidak punya, tetapi apa yang kami punya walaupun dalam keterbatasan, walaupun di dalam kesulitan kami. Terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa Engkau memakai kami menjadi alat-Mu, di mana Engkau mengadakan mujizat-Mu, kami terlibat di dalamnya. Kami ada kontribusi untuk mujizat Tuhan itu dinyatakan, supaya banyak orang mengenal Tuhan, supaya banyak orang diberkati Tuhan, supaya banyak keluarga-keluarga dipulihkan melalui mujizat yang Engkau kerjakan di dalam diri kami dan melalui hidup kami. Terima kasih. Berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus boleh menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Mari setiap saudara yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.